Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Yusafitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pengelolaan Dana Takwid dan Takzir di Pegadaian Syariah Cabang Situsaur, Kota Bandung. Lembaga keuangan syariah memberikan suatu produk yang dilakukan secara tunai maupun tidak tunai. Produk yang dilakukan secara tidak tunai perlu adanya kehati-hatian dalam memilih suatu nasabah, karena ada kalanya nasabah melakukan suatu penyimpangan seperti keterlambatan dalam pembayaran. Keterlambatan pembayaran terdapat dua penyebab. Yang pertama yaitu disebabkan karena nasabah dalam keadaan force majeure seperti dalam keadaan bencana alam. Yang kedua disebabkan karena adanya nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Untuk meminimalisir risiko keterlambatan, biasanya lembaga keuangan syariah menerapkan ketentuan denda ataupun ganti rugi. Untuk pengelolaan denda sendiri, yaitu biasanya dimasukkan ke dana kebajikan umat atau dana sosial. Sedangkan untuk ganti rugi, biasanya pengelolaan dananya masuk kepada hak pendapatan penerimanya. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya bermaksud untuk meneliti lebih lanjut guna memahami pengelolaan dana takwiz dan takzir menurut fikih muamalah, memahami pengelolaan dana takwiz dan takzir di Pegadaian Syariah, dan untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap pengelolaan dana takwiz dan takzir di Pegadaian Syariah. Selanjutnya mengenai pengelolaan dana non halal. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Prof. Dr. Al-Qurrah Dagi berpendapat bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial seperti fasilitas umum, hajat konsumtif fakir miskin, dan untuk program-program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya mengenai pengelolaan dana takwiz dan takzir di Pegadaian Syariah Cabang Situsaur, Kota Bandung. Untuk takzir di Pegadaian Syariah tidak diterapkan kembali sejak 2 tahun sebelumnya, sekitar tahun 2018, karena adanya komplain dari Dewan Syariah, sehingga yang masih diterapkan yaitu hanya takwid saja. Untuk landasan hukum penerapan takwid di Pegadaian Syariah yaitu memakai fatwa DSN MUI nomor 17 tentang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Proses dikenakannya takwid di Pegadaian Syariah yaitu ketika nasabah tidak melakukan pembayaran pada saat tanggal jatuh tempo di setiap bulannya. Sedangkan besaran takwid sendiri yaitu sebesar 4% dibagi 30 dari besarnya angsuran. Untuk cara pembayaran takwid sendiri yaitu dibayar bersamaan dengan angsuran per bulan dan biaya pemeliharaan marhum. Untuk produk di Pegadaian Syariah yang menerapkan takwid yaitu produk Arum Haji, Amanah, Arum Emas, dan Arum BPKB. Untuk produk Amanah dan Arum Haji, dalam akadnya dicantumkan besarannya sebesar 4%. Sedangkan untuk produk emas dan produk BPKB itu tidak dicantumkan besarannya. Untuk pengelolaan dana takwid di Pegadaian Syariah itu dikelola oleh masing-masing cabang. Untuk penyalurannya, pengelolaan dana takwid itu disalurkan ke dana kebajikan umat atau dana sosial, seperti untuk pembangunan masjid, pemberdayaan masyarakat, untuk kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Selanjutnya, tinjauan fikih muamalah terhadap pengelolaan dana takwid dan takzir di Pegadaian Syariah Cabang Situsaur, Kota Bandung. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 43, yang pertama, ganti rugi yang diterima dalam transaksi lembaga keuangan syariah dapat diakui sebagai hak pendapatan bagi pihak yang menerimanya. Namun dalam Pegadaian Syariah faktanya belum sesuai, karena dana takwid itu disalurkan ke dana kebajikan umat seperti untuk kepentingan umum, kepentingan masjid, dan kegiatan lainnya. Mengenai pengelolaan dana takwid, Pegadaian Syariah pun belum terbuka kepada nasabah. Selanjutnya, besaran ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. Namun dalam keseluruhan produk, menurut hasil wawancara
Besaran takwis telah ditetapkan oleh Dewan Syariah sebesar 4%, dibagi 30 dari besaran angsuran per bulan. Kesimpulan yang pertama, pengelolaan dana takzir tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan bagi pemiliknya. Namun, dana takzir dapat dialokasikan kepada dana sosial atau dana kebajikan umat. Sedangkan pengelolaan dana takwis dapat dikatakan sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah karena berasal dari nasabah yang lalai atau sengaja melakukan suatu penyimpangan dari ketentuan akad sehingga menimbulkan kerugian real yang dialami lembaga keuangan syariah. Yang kedua, pelaksanaan penerapan takwis di Pegadaian Syariah yaitu menggunakan landasan Fatwa DSN MUI nomor 17 tentang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Proses dikenakannya takwid pada nasabah yaitu apabila nasabah tidak membayar angsuran sampai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Untuk besarnya takwid di Pegadaian Syariah yaitu sebesar 4% dibagi 30 dari besarnya angsuran. Untuk cara pembayaran takwid sendiri yaitu dengan dibayar setiap bulannya bersamaan dengan angsuran dan biaya pemeliharaan marhun. Untuk pengelolaan dana takwid di Pegadaian Syariah akan disalurkan kepada dana kebajikan umat seperti kepentingan umum, kepentingan masjid, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar. Yang terakhir, pengelolaan dana takwid di Pegadaian Syariah cabang Situsarua Kota Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan fikih muamalah karena dalam pengelolaan dana takwid disalurkan sebagai dana kebajikan umat, bukan diakui sebagai pendapatan Pegadaian Syariah. Dalam akadnya pun, Pegadaian Syariah belum terbuka pada nasabah bagaimana pengelolaan dana takwidnya.